Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa dan mahasiswiku yang saya banggakan, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kebaikan. Baik. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya banggakan, sekarang kita akan membahas yang berkaitan tentang karakteristik pembelajaran IPS. Pertemuan kedua ya. Melanjutkan pertemuan kita kemarin, kita membahas yang berkaitan tentang pengantar terhadap ilmu pengetahuan sosial. Dan sekarang kita akan masuk karakteristik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, dalam pembelajaran ini ada capaian pembelajaran yang didapatkan itu supaya mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran IPS di tingkat TI dan SD. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini ada ceramah, diskusi kelompok nantinya, dan penugasan. Adapun dalam melalui pembelajaran ini, hal yang penting adalah agar kita dapat mendidik siswa untuk peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebelum saya masuk, apa inti dari ilmu pengetahuan sosial, saya tanya dulu kepada teman-teman mahasiswa. Apa sih yang kalian ketahui tentang ilmu pengetahuan sosial? Siapa yang bisa? Yang itu sebelah sana. Ya, coba. Bagaimana pandangannya terhadap ilmu pengetahuan sosial? Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di masyarakat. Oke, baik, itu aja. Oke, baik ya. Masih ada yang lain? Mana yang lain? Ini perwakilan dari yang cowok ya. Ya, sebelah sini. Ayo. baik, saya akan mencoba menjawab apa itu ya, ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu pengetahuan sosial itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kehidupan yang baik dan benar dalam bermasyarakat. Oke, baik, jawaban yang sangat bagus. Masih ada lagi yang lain? Ya, ini yang di tengah ini, Saudari Fira Yuniar. Ya, silakan. Langsung saja, ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat, bagaimana cara kita beradaptasi di masyarakat. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus. Beri tepus dulu untuk jawaban dari teman-teman. Oke, baik. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial. Ini, ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang disederhanakan dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang dikaji secara terpadu, Yang dapat mengembangkan potensi atau membentuk warga negara yang baik. Jadi ilmu pengetahuan sosial itu merupakan fusi gabungan dari ilmu-ilmu sosial yang dituangkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, apa saja dari fusi ilmu-ilmu sosial? Ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi, dan ada sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu sosial yang dituangkan dalam ilmu pembelajaran sosial. Tapi dari jabaran cabang ilmu sosial itu yang dijabarkan dipisah-pisah pada muatan mata pelajaran di tingkat madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar. Baik, selanjutnya dari karakteristik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu berkaitan tentang tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tujuannya yang pertama, itu dapat membentuk warga negara yang memiliki kemauan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial. Yang kedua, mendidik masyarakat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mendidik siswa untuk dilatih berpikir kritis dan demokratis. Yang keempat, itu yang terakhir, dapat mengembangkan potensi peserta didik agar mereka peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kajian ilmu pengetahuan sosial. Dalam ilmu pengetahuan sosial, tadi itu benar yang seperti yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa, bahwa ilmu pengetahuan sosial mengkaji dari peristiwa ada 5 konsep, 5 poin, ada fakta, ada konsep, opini, generalisasi, dan teori. Jadi bisa fakta itu
kondisi yang dapat menggambarkan tentang keadaan sekitar dalam kehidupan. Nah, seperti tadi bahwa ilmu pengetahuan sosial membahas yang berkaitan tentang keadaan sosial, ya. Terus yang berkaitan juga dengan konsep. Itu hasil tangkapan akal budi terhadap suatu objek, pikiran maupun representasi umum, ya, dari suatu objek dalam masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada opini, itu pendapat seseorang berdasarkan pandangan tertentu. Selanjutnya generalisasi, itu membuat sesuatu hal yang besar atau luas yang bersifat sama atas dasar sifat dari hal-hal yang kecil dan khusus. Yang terakhir teori, kerangka pemikiran yang berkaitan dalam penyusunan konsep dan model yang tidak membuat generalisasi tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara generalisasi. Ya, itu yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan sosial, mengkaji peristiwa dari 5 poin ini. Oke, baik. Ilmu pengetahuan sosial itu seperti yang dikatakan tadi, bahwa ilmu pengetahuan sosial mengkaji bagaimana isu, permasalahan, dan gejala yang terjadi di lingkungan sosial, terutama di lingkungan kemasyarakatan atau di tempat kita tinggal misalnya. Nah, berkaitan tentang masalah itu, secara garis besarnya ada 2 yang menjadi masalah terbesar dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang pertama itu yang berkaitan tentang masalah globalisasi, berkembangnya teknologi karena adanya arus perkembangan zaman. Sehingga sekarang pada zaman modern ini, kehidupan seseorang itu selalu diikuti dengan bagaimana berkembangnya globalisasi. Terus yang kedua, masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu yang berkaitan dengan keragaman budaya. Ini secara garis besarnya 2 poin, 2 konsep yang memicu terjadinya masalah sosial. Nah, jadi 2 konsep ini saya ingin kepada mahasiswa saya bagi 2, ya, bagi 2 nantinya menjadi 2 kelompok, masing-masing membahas. Misalnya saya bagi dulu, yang ini kelompok 2 ya, yang ini kelompok 1. Nah, kelompok 1 coba kalian mendiskusikan apa saja masalah yang diakibatkan oleh globalisasi. Kelompok 1 ya. Oke, globalisasi. Terus yang kelompok 2, coba kalian diskusikan apa saja masalah yang ditimbulkan oleh keragaman budaya. Ya, saya berikan kesempatan 5 menit. Ya, berdiskusi. Setelah 5 menit, setelah kalian berdiskusi mendapatkan hasilnya, nanti kalian diwakili oleh 1 orang untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil dari apa yang diskusikan bersama kelompoknya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, 5 menit dari sekarang saya berikan kesempatan. Gimana, sudah selesai kerjaannya? Sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke, baik, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mewakili di sini? Oke, dari ini, ayo. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah kerusakan lingkungan, yang dimana di situ penerapan tanah dan air dan udara. Terus yang kedua, memudahkan nonton video negatif, yang dimana di situ mempengaruhi kita, yang dimana video-video yang tidak pantas untuk kita ditonton, tapi kita di situ sudah terlanjur. Terus yang ketiga, permainan tradisional dan modern. Terus poin yang terakhir yaitu tenaga manusia diganti dengan robot, yang dimana di situ yang dahulunya itu banyak tenaga pertanian itu digunakan oleh manusia, tapi sekarang sudah maju sehingga dijadikan banyak tenaga manusia itu diganti dengan mesin, robot. Ya, itu aja dari perwakilan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Hasil diskusi yang sangat bagus. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Seri, ayo Seri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 yang berkaitan dengan masalah sosial akibat keragaman. Hasil diskusi kami ada 4 penemuan kami. Yang pertama ada konflik antar golongan, yang kedua konflik antar agama,
Yang ketiga, konflik antar suku. Dan yang keempat, konflik antar ras. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah jawaban dari hasil kelompok kedua. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Hasil pekerjaan yang sangat bagus di antara kelompok yang berkaitan tentang apa saja masalah sosial yang diakibatkan oleh globalisasi dan keragaman budaya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa adanya masalah-masalah sosial yang timbul akibat globalisasi dan keragaman budaya itu tidak bisa dilepaskan dalam kondisi kehidupan kita sebagai umat manusia, dan kita juga pun tidak bisa memisahkan diri dari globalisasi dan keragaman itu. Memang itu yang harus kita sesuaikan dengan bagaimana kehidupan kita khususnya di Indonesia ini. Terus bagaimana sikap kita untuk menghadapi permasalahan sosial yang terjadi? Kita melihat dalam perspektif Islam bahwa ada 5 sikap yang harus kita pegang baik-baik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan sosial. Yang pertama itu adalah resesif. Itu kita harus menerima dengan bijak berbagai macam ragam budaya yang terjadi di lingkungan kehidupan kita, dan begitu meluasnya perkembangan globalisasi, kita harus bisa menerimanya dengan bijak karena kita tidak bisa melepaskan diri dari itu semua. Terus yang kedua, selektif. Itu setelah kita menerima semua itu, kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kita harus bisa yang buruk kita tinggalkan dan yang baik kita laksanakan. Oke, yang ketiga digesif, yaitu kita harus bisa mengarahkannya dalam hal yang baik. Yang ketiga, globalisasi, jangan sampai kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik, tapi harus kita menampakkan sesuatu hal yang baik untuk menggunakannya. Terus yang keempat, adaptif, itu harus sesuaikan dengan jati diri kita. Jangan sampai kita memiliki, misalnya dalam keragaman budaya, jangan sampai kita memiliki sikap egois yang tidak mampu menerima perbedaan dan pandangan di antara sesama. Terus yang terakhir, transmitif, yaitu harus dikendalikan untuk menyiarkan syariat Islam. Misalnya tadi itu ada globalisasi, kita ada HP, kita harus menggunakan semua itu untuk mentransfer nilai-nilai yang baik untuk dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi orang lain, serta mereka memiliki sikap dan keterampilan untuk bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya sehari-hari. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup, saya berikan pandangan pada kalian bahwa dengan adanya gejala dan permasalahan sosial, tetaplah kita terus belajar dan tetaplah kita terus menyesuaikan dengan diri kita bagaimana persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nanti ketika kita sudah dalam ilmu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, agar dapat mendidik peserta didik yang baik dan memiliki sikap yang positif terhadap lingkungan masyarakat, itu merupakan bagaimana kita untuk mendidik mereka menjadi peserta didik yang baik. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan barokahnya dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.